Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM E1E1200082. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan. Kita akan menjelaskan mengenai pengenalan awal MATLAB. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini MATLAB ini dapat digunakan seperti kalkulator, dimana kita bisa mengetikkan variabel atau memasukkan nilai. Contohnya seperti di sini pada modul X sama dengan 6 dan Y sama dengan 7. Kemudian kita bisa melakukan operasi aritmatika, operasi perkalian di sini. Z sama dengan X dikali Y, jadi 6 kali 7 sama dengan 42. Bisa kita praktekkan di sini. Kemudian Z sama dengan X kali Y. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya pada bantuan MATLAB, terkadang pada saat membuat program komputer kita lupa akan satu perintah atau belum tahu deskripsi atau penggunaan dari perintah tersebut. Nah, kita bisa meminta bantuan ini lewat tool bantuan help. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita ingin tahu bagaimana deskripsi dan cara menggunakan fungsi OD45. Caranya kita cukup mengetikkan di sini help 45. Tunggu sesaat, lalu akan muncul seperti ini. Pada level dasar, MATLAB dapat dipandang sebagai sebuah kalkulator hitung yang canggih. Contohnya di sini Indonesia sama dengan 8 dikali 100. Kemudian variabel berikutnya N E besar Sya dibagi 5. Pada contoh ini menampilkan variabel yang sama, kata-katanya sama, namun di sini bisa kita lihat yang berbeda itu penggunaan huruf kapitalnya. Di sini cuma 1, di sini cuma 2. Nah, ini membuktikan MATLAB ini merupakan case sensitif dalam penulisan variabelnya. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini. Contoh, nama saya Ikhwan, itu saja 1 sama dengan 5. Kemudian 1 kecilnya itu sama dengan 10. Kemudian 1 besar itu sama dengan 1 ditambah 1 kecil. Jadi walaupun sama-sama 1, tetapi dia itu case sensitif, jadi dia dapat membedakan. Nah, kemudian berikutnya operator dasar aritmatik yang digunakan pada MATLAB ini itu plus, minus, ini untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, ini simbol bintang untuk perkalian, simbol per ini untuk pembagian, dan simbol ini dapat digunakan untuk menyatakan pangkat. Nah,
bisa kita praktekkan di sini. Misal tadi A itu sama dengan 10, jadi A pangkat 5 itu 100.000. Oke, kembali ke modul. Nah, di sini kemudian berikutnya kita akan coba mempraktekkan lagi operasi aritmatik. Contohnya seperti ini, 1 ditambah 2 kali 4 bagi 3. 1 plus 2 kali 4 bagi 3, 4 per nah dalam operasi aritmatik harusnya kan ini dia tidak di 1 tambah 2 kemudian hasilnya dikali 4 kemudian hasilnya lagi dari hasilnya 1 tambah 2 kali 4 dibagi 3. Biasanya ada yang diprioritaskan. Nah, untuk menghitung, misal kita menginginkan 2 kali 4 terlebih dahulu, itu kita bisa menggunakan tanda kurung seperti ini. Jadi contohnya 1 ditambah 2 kali 4 nah sini kita bagi 3. Jadi dia akan menghitung ininya dulu, 2 dikali 4 kemudian dibagi 3. Jadi 2 kali 4 itu 8, terus 8 per 3 itu 2,6, terus ditambahkan 1 jadi 3,6. Kenapa kebuka ya? Nah, kemudian berikutnya cara membuat variabel. Nah, saya sudah jelaskan tadi, variabel ini pada MATLAB dia bersifat case sensitive. Pada MATLAB ini tidak memerlukan deklarasi variabel atau pernyataan dimensi pada setiap variabel yang akan digunakan dalam sebuah program komputer. Variabel dalam MATLAB ini secara otomatis akan dibuat dan disimpan setiap kali MATLAB menemukan nama variabel baru. Nah, untuk aturannya sendiri di sini variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Misal 2ABC atau 45Y, intinya tidak bisa diawali dengan angka. Tapi variabel ini bisa menggunakan kombinasi huruf dan angka. Yang penting pertamanya itu bukan diawali dengan angka. Nah, kemudian di sini variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus MATLAB. Misalnya seperti karakter yang tadi, plus, minus, sama dengan, atau tanda pagar ini. Kemudian kita juga harus menghindari memberikan nama variabel dengan nama-nama khusus yang ada di MATLAB. Misalnya kita hindari memberikan nama variabel dengan nama P,
X, Y, Y, karena ini ada fungsinya masing-masing. Jadi sebentar lebih jelasnya dijelaskan. Nah, di sini dapat kita lihat perintah tambahan yang berguna untuk pemrograman. Seperti yang saya sudah gunakan tadi, contohnya CLC. Ini menghapus layar di command window. Misal sudah terlalu banyak kita ingin menghapusnya, kita tinggal mengetikkan CLC lalu enter. Berikutnya menampilkan atau menyembunyikan output. Nah, kita dapat menyembunyikan outputnya dengan cara menggunakan titik koma. Jadi misal tadi variabel X nya sama dengan 5, kita bisa menyembunyikannya dengan memakai titik koma. Nah, dia yang muncul. Kalau Y sama dengan 2, kita tidak pakai titik koma, dia akan ditampilkan sini. Variabel X tidak ditampilkan, tapi bukan berarti dia tidak ada di sini. Jadi dia masih ada. Ketikkan Z dengan X dikali Y. Nah, ya betul 10 karena X nya itu 5. Kemudian fungsi bawaan MATLAB, yaitu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini termasuk ke dalam fungsi bawaan MATLAB, seperti sin, cos, tan. Jadi bisa kita ketikkan seperti ini. Ya, sin kita dapat tuliskan seperti itu untuk fungsi trigonometrinya. Nah, kemudian fungsi dasar MATLAB. Di samping fungsi trigonometri, ada juga fungsi-fungsi dasar yang penting, yaitu contohnya ini ABS, dimana ABS ini menyatakan harga mutlak, nilai mutlak. Contohnya bisa kita ketikkan berarti sini ABS dalam kurung kita definisikan dulu di variabelnya. Sama dengan 3. Nah, seperti itu. Kemudian SQRT ini menyatakan akar pangkat 2.
Jadi misalnya SQRT, contohnya A itu 100, SQRT SQRT A. Nah, angka pangkat 2 dari 100 itu berarti ini 10. Nah, kemudian ada EXP, dimana ini menyatakan harga eksponensial, nilai eksponensial. Dan fungsi-fungsi dasar lainnya, dimana log ini menyatakan harga in, log 10 berarti ini menyatakan harga logaritma basis 10, dan log 2 ini menyatakan harga logaritma basis 2. Kita lanjut ke konstanta khusus MATLAB. Nah, sini tadi kita menggunakan I itu unit imajiner. Kemudian berikutnya kita masuk ke matriks. Sini ada macam-macam matriks dan operasi elementer. Nah, MATLAB memiliki banyak fungsi untuk membuat sebuah matriks. Antara lain, untuk membuat matriks simetri secara otomatis, MATLAB itu memiliki fungsi Pascal. Jadi kita tinggal menuliskan Pascal, kemudian kita masukkan nilainya berapa, lalu dia akan membuat matriks simetri secara otomatis. So, Pascal. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat matriks taksimetri, MATLAB itu memiliki fungsi magic. Ini contohnya magic 3. Nah, kemudian untuk membuat matriks yang elemen-elemen bilangannya random dalam ranah 0x1 dapat dibuat dengan fungsi run. Jadi run baris koma kolom. Contohnya run 3,4. Nah, seperti itu. Kita juga dapat, apabila kita menginginkan elemennya berada dalam ranah 0 kali A, maka fungsi pembangkitnya berbentuk jadi A dikali run, kemudian baris kolom. Penulisannya seperti ini, 10 run 3,4.
Nah, seperti itu. Kemudian ada elemen fungsi run ini semuanya bertipe real. Kalau kita ingin menginginkan bertipe integer, maka harus ditambahi fungsi ini round, sail, fix, atau floor. Nah, sudah dijelaskan juga di sini, dimana sail itu merupakan perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer yang di atasnya dan arah tak berhingga. Sedangkan floor itu merupakan perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer di bawahnya. Dan fix merupakan perintah untuk membulatkan ke angka ke bilangan integer ke atas atau ke bawah menuju arah 0. Dan round perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer ke arah yang lebih dekat. Nah, contohnya di sini saya praktekkan. Round 3,2 harusnya dia membulatkannya ke arah yang lebih dekat, berarti 3. Nah, round 3,7 berarti dia ke 4. Nah, sementara fix di sini merupakan perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer atas atau ke bawah menuju arah 0. Jadi dia menuju arah 0, berarti kalau dipraktekkan sini fix 0,7 dia menuju arah 0 yaitu 3. Di sini jika kita memakai minus juga dia menuju ke arah 0. Nah, untuk floor dia itu untuk membulatkan angka bilangan integer di bawahnya, arahnya minus tak berhingga. Jadi contohnya floor 3,7 itu dia bulatkan jadi 3, dia menuju 0 hingga minus tak hingga, berarti dia berbeda dengan fix. Fix itu dia kan dia mendekati ke arah 0, sementara floor dia tak hingga, dia minus. Berarti kalau dia minus 3,7 nah dia akan membulatkannya ke minus 4, jadi dia akan turun terus ke bawah. Kemudian berikutnya perbedaan dengan sail. Sail itu perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer di atasnya ke arah tak berhingga, jadi dia seperti kebalikan dari floor. Contoh sail. Nah, dia membulatkan ke atas. Dia ke negatif 2 karena dia ke atas. Nah, berikutnya tadi sampai di
Oke, sampai di sini. Kemudian penambahan dan pengurangan. Operasi penambahan dan pengurangan dua buah aritmatika atau lebih dapat dilakukan apabila matriks pesertanya adalah seorde. Jadi contohnya seperti ini, X Pascal 4 dan Y menjadi 4. Z 1 sama dengan X ditambah Y. Dia bisa dilakukan bila dia seorde. Nah, apabila dia tidak seorde, nanti akan terjadi pesan kesalahan yang kita praktekkan. X Pascal 4 Y. Nah, seperti ini. Jadi dia dapat dilakukan jika dia seorde. Nah, apabila dia tidak seorde, akan muncul pesan kesalahan. Contoh, sama dengan dan B sama dengan Nah, akan muncul pesan kesalahan. Di sini tidak bisa. Kemudian perkalian vektor. Misalkan kita memiliki dua buah vektor U, dimana isinya itu 1, 2, dan 3, dan V. Perkalian vektor U dan V tersebut dapat menghasilkan skalar maupun vektor. Untuk memperoleh hasil skalar maka U kali V, sedangkan untuk memperoleh hasil berbentuk matriks itu V dikali U. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan dari modul awal pengenalan MATLAB ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.